Siapa orang yang maksiat dalam kerja? Orang yang maksiat dalam kerja itu orang yang kerja niatnya cari uang. Itu nanti biasanya maksiat tuh lama-lama itu. Karena pikirannya uang, uangnya kurang, akhirnya maksiat, mencuri, korupsi, macam-macam. Tapi kalau orang tuh kerja niatnya mengamalkan hadis ini untuk mencari kecintaan Allah. Allah cinta dengan orang iman yang kerja. Maka dia kerja itu nggak akan buat maksiat. Bahkan dalam kerja itu dia akan selalu mengingati Allah. Manusia ini makhluk yang punya macam-macam hajat. Makanan, minuman, rumah, kendaraan dan sebagainya. Ini sudah fitrahnya manusia. Berbeda dengan malaikat. Malaikat ini makhluk yang tidak punya hajat apa-apa. Mereka tidak perlu makan, tidak perlu minum, tidak perlu rumah. Mereka tidak sakit, sehingga tidak perlu obat, tidak perlu dokter, tidak perlu apoteker, tidak perlu pertanian, tidak perlu perdagangan. Tapi manusia ini makhluk yang diciptakan oleh Allah. Mereka ini punya macam-macam hajat. Dan di sini inilah ujian Allah kepada manusia itu. Karena manusia ini bisa menunaikan hajat-hajatnya dengan dua cara. Ada cara yang diridhai oleh Allah, cara yang halal. Ada juga yang menunaikan hajatnya dengan cara yang tidak diridhai oleh Allah, cara yang haram. Dan yang halal ini bertingkat-tingkat. Ada halal yang tingkatan yang paling baik, ada halal yang tingkatan di bawahnya, ada yang di tingkatan lagi, bawahnya lagi, sampai ada halal tapi mendekati haram, namanya syubhat. Begitu juga haram itu bertingkat-tingkat. Ada haram yang paling berat, ya, seperti riba umpamanya ini. Ada haram-haram yang di bawahnya, tapi semua itu haram, tapi bertingkat-tingkat. Halal pun bertingkat-tingkat. Nah, para sahabat ini tanya kepada Nabi, mana halal yang terbaik? Maka Nabi mengatakan, amalu rajuli biyadihi, pekerjaan seseorang dengan tangannya. Karena pekerjaan orang dengan tangannya ini tidak dicampuri dengan macam-macam masalah lah. Amal rajul biyadi, maunya orang itu membikin, seperti Nabiullah Daud membikin baju besi kemudian dijual, atau menenun, atau menjahit. Ini termasuk amalur rajuli biyadihi, pekerjaan-pekerjaan tangan ini paling halal. Berbeda namanya dengan perdagangan, walaupun perdagangan ini halal, tapi tingkatannya yang kedua. Karena dalam perdagangan itu kadang-kadang ada cacat, tidak dijelaskan, perkara kurang baik, tidak dijelaskan, sehingga ini walaupun antarodin sudah saling ridho, tapi ada unsur-unsur kadang-kadang kurang baik. Memuji-muji barang lebih berlebih-lebihan sehingga dibeli itu lebih mahal. Jadi di dalam perdagangan ini ada hal-hal yang kadang-kadang ini kurang jelas antara penjual dan pembeli, sehingga di sini tingkat kehalalannya berbeda dengan pekerjaan tangan itu. Ya, kalau seperti mencangkul, kerja di sawah mencangkul,
Membajak itu termasuk amal rajul biyadihi atau tidak? Ya itu termasuk juga. Cuman yang sudah dicontohkan amal rajul biyadihi itu ya seperti Nabi Daud itu, membikin barang-barang terus dijual. Termasuk Nabi Sulaiman. Ini seorang nabi, seorang rasul, seorang raja. Tapi beliau punya pekerjaan membikin anyaman-anyaman. Bikin anyaman, bikin tikar, kemudian dijual. Nabiullah Sulaiman. Jadi santri itu kalau punya pekerjaan-pekerjaan itu bagus juga. Salman Al-Farisi punya pekerjaan menganyam tikar juga. Untuk membeli bahannya 1 dirham, kemudian nanti dijual laku 3 dirham. Yang 1 dirham untuk modal, yang 1 dirham untuk keluarganya, yang 1 dirham untuk fisabilillah. Ini amal rajul biyadihi. Tapi kalau yang membaca hadis ini seorang sufi, maknanya lain lagi itu. Apa amal rajul biyadihi kamu? Saya pernah seorang sufi itu membaca hadis ini. Amal rajul biyadihi, pekerjaan hasil pekerja, penghasilan hasil kerja tangan itu maksudnya apa? Katanya seorang sufi. Kamu tengah malam, kamu angkat tangan kamu, Allahumma, Allahumma, itu hasil pekerjaan tangan katanya. Hasil pekerjaan tangan itu. Diangkat tangannya malam hari, Allahumma, Allahumma, itu hasil pekerjaan tangan itu. Namanya hadis Nabi itu yang memahami menurut orangnya. Jadi kullu kasbin itu maksudnya jual beli di sini. Wa ani bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajil kasbi, manakah penghasilan afdalu lebih utama? Qala baginda mengatakan amalur rajuli, amalan seseorang biyadihi dengan tangannya. Wa kullu bai'in, dan setiap jual beli mabrurin yang dibaiki. Berarti ada jual beli yang mabrur, ada jual beli yang ghairu mabrur. Bukan hanya haji mabrur aja, ada jual beli yang mabrur. Maksudnya memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam syariat. Jual beli harus ada akadnya. Jual beli itu harus kedua belah pihak sudah harus melihat apa yang dijual. Harus jelas. Sebagaimana yang kamu baca dalam kitab-kitab fikih itu. Bagaimana jual beli menurut syariat, babul ba'. Wa kharaja Tabarani bi isnadi an Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, baginda Nabi mengatakan, innallaha yuhibbul mu'minal muhtarif. Sesungguhnya Allah mencintai orang iman al-muhtarifa, yang kerja. Muhtarif itu orang yang punya pekerjaan itu. Makanya ini kita lihat wali-wali Allah dulu itu ajib. Wali-wali Allah dulu itu bisa Ibrahim ibnu Adham. Ibrahim ibnu Adham ini seorang anak raja, seorang ulama juga, dan terkenal wali Allah yang mustajab doa-doanya. Beliau ini punya kerjaannya apa? Ngepyok. Tahu ngepyok kamu? Jadi dia memanen sawahnya orang dengan gaji, dengan murid-muridnya. Selalu beliau ini pergi ke
sawah kalau musim panen menyabit gandum, kemudian nanti mendapatkan upah dari pemilik sawah itu. Jadi jangan dianggap kerja itu satu kehinaan, bukan. Bahkan itu mendatangkan kecintaan Allah. Innallaha yuhibbul mu'minal muhtarif. Orang iman yang kerja. Aib itu bukan dalam kerja. Orang mencangkul, membajak, itu bukan aib. Aib itu kalau kamu berharap kepada makhluk, itu namanya aib. Ya, kita ini harus punya prinsip kehidupan yang jelas. Tapi orang iman kerja di sawah, niatnya itu untuk mengamalkan hadis ini. Allah mencintai orang yang mukmin yang kerja. Jadi orang iman tuh pergi ke sawah rasanya sama dengan pergi untuk tahajud juga, mencari keridhaan Allah. Maka tidak mungkin mukmin itu kerja kemudian maksiat, tidak mungkin. Sebagaimana sholat maksiat kan nggak mungkin toh. Sholat itu untuk mencari ridho Allah, masa kita mau maksiat waktu sholat? Kan nggak mungkin. Lah kalau kamu itu kerja niatnya untuk mencari ridho Allah, ya kamu insya Allah nggak akan maksiat dalam kerja. Siapa orang yang maksiat dalam kerja? Orang yang maksiat dalam kerja itu orang yang kerja niatnya cari uang. Itu nanti biasanya maksiat tuh lama-lama itu. Karena pikirannya uangnya kurang, akhirnya maksiat, mencuri, korupsi, macam-macam. Ya. Tapi kalau orang itu kerja, niatnya mengamalkan hadis ini untuk mencari kecintaan Allah. Allah cinta dengan orang iman yang kerja. Maka dia kerja itu nggak akan buat maksiat. Bahkan dalam kerja itu dia akan selalu mengingati Allah. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Kerja tapi dengan zikir pada Allah. Kok bisa ya? Lah memang dia kerja untuk mencari ridho Allah, bukan kerja untuk mencari uang. Tapi kalau kerja mencari uang, untuk mencari uang ya nanti ingat uang terus, ini kurang lagi, sudah dapat sekian kurang lagi, sekian kurang lagi ya. Syekh Junaid Al-Baghdadi ini Sayyidu Taifah ya. Pimpinannya orang-orang mutasawwifin ya. Beliau punya kedai juga di pasar, tapi kedainya bukan seperti kedainya orang-orang lain. Kedainya itu dia bikin kedai di pasar dengan niat untuk mengamalkan rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Ingin mengamalkan ayat Quran, orang yang jual beli, Allah cinta dengan orang-orang yang jual beli tapi tidak lupa pada Allah.